Mari kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini masuk halaman ke-8 baris kedua. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Baris kedua di ujung. Mudah-mudahan baswa. Bismillah. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Dan hewan kulluhu semuanya tahir, suci. Apapun hewannya semuanya suci. Illa melainkan al-kalba wal khinzir, anjing dan kandi. Ya. BABI kandi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang berasal, yang terlahir yang berasal minhuma, daripada kedua binatang itu daripada anjing dan babi. Au min ahadihima, atau yang bersumber yang terlahir yang berasal ahadihima, dari salah satu kedua binatang itu, apakah dari wawau atau dari kandi tadi. Wal maitatu kulluha najis, dan maitah, bangkai, kulluha najis, semuanya najisah, semua bangkai adalah najis. Illa melainkan as-samak, ikan, wal jarad, belalang, wal adami, dan manusia. Bangkai manusia tidak najis. Kita pahami dulu yang dua baris itu. Yang pertama dulu, al-hayawan itu semua hewan, jami'ul hayawanat tahiratun, semua hewan-hewan itu adalah suci semasa hidupnya, dalam keadaan hidup suci. Kalau sudah jadi bangkai lain lagi hukumnya. Karena dia suci, boleh kita bersinggungan dengan hewan, tidak masalah. Bahkan sisa hewan seperti sisa kucing boleh diminum. Melainkan sebagaimana yang kita ketahui, melainkan anjing, al-kalba, dan al-khinzir, babi. Kedua-duanya sudah sama-sama kita tahu, sudah dapat kita pahami bahwa kedua jenis binatang itu najis dan haram. Najisnya najis berat malah. Dalam teori mazhab Syafi'i namanya mughallazah, najis berat. Yang disebutkan dalam ayat lahma khinzir, lahmal khinzir, daging kandi, daging babi. Fa innahu rijsun, adalah najis dia. Anjing tidak disebutkan dalam ayat. Di penekanan kepada babi lebih sangat ditekankan, dan anjing karena sudah populer najisnya. Atau wa ma tawallada, dan apa saja
wa ma tawallada, dan apa saja yang tawallada, lahir, terlahir atau berasal, bersumber dari dua jenis hewan itu. Pokoknya A saja nan berasal dari anjing, A saja nan datang dari anjing, babi. Apa saja yang keluar, yang terlahir, yang bersumber dari kedua jenis binatang itu, dari wawau, anjing atau dari babi, atau min ahadihima, atau daripada salah satu dua binatang itu, dari anjing kah atau dari babi kah. Kedua-duanya adalah najis, tidak suci. Wal maitatu, dan bangkai. Apa yang dikatakan bangkai? Binatang yang mati sendirinya, binatang yang tidak disembelih. Maka semua binatang yang mati tidak disembelih sesuai dengan syar'i disebut dengan bangkai, maitah. Nah, maitah itu kulluha najisah, semuanya adalah najis. Kalau sudah disembelih halal, karena yang sudah disembelih bukan bangkai. Halalnya dimasak, jangan makan mentah lah. Mentah. Nanti masih ada pengecualian binatang-binatang tertentu, seperti al-fuwaisik, binatang-binatang yang disebut dengan 5 binatang al-fuwaisik, tikus, elang, dan ular, dan seterusnya. Itu lain lagi masalah. Nanti kita masuk ke situ. Juga dihukum bangkai. Dihukum bangkai makuti abinal bahima, apa saja yang dipotong daripada binatang yang masih hidup. Teragak pauno diciasnya paunya. Teragak usut buntut dipotong ekornya. Kalau disembelih onta berlebih-lebih ya. Wah, cuma teragak usus sup buntutnya. Maka karajo orang Arab jahiliyah dulu, walaupun tidak semua, ada yang begitu gayanya, diambil itu hukum bangkai. Jadi makuti dan bahima, apa saja yang dipotong daripada binatang, hewan ternak, sementara hewan itu masih hidup, yang terpotong itu bangkai. Barangkali itu alasannya, makanya kita tidak boleh memotong, mengambil hewan-hewan korban yang masih bergerak-gerak, lalu diambil lidahnya, diambil ekornya, padahal dia masih hidup. Dikhawatirkan itu jatuh kepada bangkai. Illa as-samak, melainkan bangkai ikan. Semenjak ikan yang paling kecil, rinua, sampai ikan besar, mati dia, jadi bangkai dia, halal dimakan. Maca itu kan bangkai, maca kukai, maca terubu, maca sepat, maca teri, maca bilis ya. Maca-maca itu kan bangkai ikan tuh. Nah, di orang Sunda namanya lawak. Kenapa kita boleh makan maca? Kan bangkai, ya halal. Ada 2 bangkai yang halal dimakan. Al-maitatan. Apa itu? Ikan dan belalang. Belalang kupu-kupu.
belalang sejenis belalang tertentu yang dimakan orang. Kami dulu ketika masih padi lamu, kalau kini kan padi satu hari ya, dulu kan padi sekali setahunnya bi. Ketika tahun-tahun 70-an ada loh musim menyabi, musim hujan. Kalau sudah musim menyabi, kemudian sawah itu tidak langsung dicangkur, diangaian dulu. Bahkan capek kita mencekok sawah di galak orang. Oh iya, abialan di lumpang tu dulu. Abialan ke petang dulu. Orang dulu santai. Setelah sekian hari, seminggu 15 hari, lalu hujan, dicangkuk sawah. Sawah cangkuk itu banyak belalang. Kemudian belalang. Kami menangkap belalang itu. Digoreng masih masak berdarua. Halal. Nah, balu dah biar. Entah nama ke dah biar belalang. Darah ada. Barangkali yang belum pernah memakan belalang, barangkali tidak tahu. Tidak semua belalang. Belalang tertentu. Kalau belalang kupu-kupu itu air santan kami muda ganti. Namanya jarad, al-jarad. Jadi dua bangkai halal. Sama dengan dua darah halal. Hati dan limpa ya. Nah, jadi semua bangkai adalah najis. Kalau najis tidak boleh dimakan. Namanya najis. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Wal adami, dan manusia juga tidak najis. Tapi mentang-mentang tidak najis tidak boleh makan. Jadi kalau boleh, kalau itu boleh makan bangkai orang, makanlah. Kanibal namanya. Nyo tidak begitu loh kaedahnya. Oh dia nak najis halal dimakan, tidak begitu. Kasudahnya kayu nak najis halal makan kayu. Kau nak najis nak gua. Kalau nak najis boleh sentuhan lah. Paling-paling orang ngecek kawat TRE kilo. TRE aduh. Kilo nama. Ia as-samak, al-jarad, al-adami manusia. Kemudian dalilnya tentu pada dalil. Apa kita dalil. Qala Rasulullah SAW, uhillat lana. Dihalalkan bagi kita maitatani wadaman. Dihalalkan bagi kita, kalau kita kan khusus umat Nabi Muhammad mah, maitatan, dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani falhud wal jarad. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa maddaman, dan dua darah itulah limpa dan hati dan limpa. Bukan hati manusia maksudnya, hati hewan. Encak koyo, tapi makan hati boleh. Manusia boleh makan hati. Makan hati itu terbagi sepet. Itu dalil setentangnya halal dua bangkai dan dua darah. Hadisnya populer, hadisnya itu sangat populer. Hadis dari Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa yughsalul ina, dan dicucilah, yughsal. Al-ina bejana, itu wadah, tempat di situ diletakkan air.
namanya ina. Dawa baskom, pancin, ada renang, nak tahu. Sejenis pancin, guriba, atau baskom, atau sia tampek malatana iya. Dan dicucilah bejana min wulughil kalb. Wulugh, ana nuluk. Nan nuluk cakap tu, kau nya contoh saja, jangan kecil dalam bawah. Kau anggapkanlah ke bejana. Di situ ada air, lalu masuk lidah. Gerak-gerak lidah, bergoyang air. Itu nanuluk itu. Jadi bejana apabila dijilat anjing, bukan bejana luar, dalamnya. Yang ceria iya, cari makanan jilat. Dan bejana itu wadah sampai meletak makanan atau air. Jadi yusal, dicucilah al-ina bejana lantaran karena wuluk dijilat oleh anjing dan kandi al-khinzir. Kandi aku jarang-jarang bersuhu. Kok mau ngomong kandi kalau kamu mahwa kadang-kadang lari. Sayangnya tinggi oleh. Yang sering adalah wow. Tapi di orang yang biasa hobi tak itu biasa itu. Jeli anjing mukanya. Kadang-kadang papa mama lu. Ini anaknya anjing kan. Sab'a marat. Lah jadi gitu. Sab'a marat 7 kali. 7 kali. Ihdahunna biturab. Salah satu daripada yang 7 tadi dengan tanah. Iza apabila walakal kalbu, apabila menyilat anjing fi ina aihadikum, pada bejana salah seorang kamu, maka tumpahkan airnya, thummal yaghsil, kemudian cucilah dianya 7 mirar, 7 kali. Dalam riwayat lain disebutkan ulahunna biturab, dengan tanah. Pertama-tama dengan tanah atau salah satunya dengan salah satu dengan tanah. Dan ikolah cukup populer lah tahu tu. Bejana apabila dijilat anjing. Kalau jilat anjing tembok itulah kaji ni. Kalau mau mencuci tembok, cucilah. Sebab nan lahiriah saja nan pinta bejana, sebab yang tu ada. Jilat ni anjing pakai rumah awak batu ke cuci je. Ini larinya sifat tu awak. Cepat tu daripada kulit leh. Dari kulit basah-basah tangguang kan masih baun bangkai, larinya. Nyo ndak sado nan dijilat anjing lah cuci 7 kali. Ndak sado dijilat anjing. Sesuatu yang bertalian dengan kita. Kalau sikau dalam bejana tu ada air. Ana menjilat kok lidahnya digarik-garikkannya dalam air sehingga ia bergoncang. Keluar ini itu. Salah satunya atau yang mula-mula pertamanya dengan tanah. Dengan tanah. Kalau dijilat oleh atau kandi tadi. Yusalul ina'u, dicucilah bejana min, dari sebab atau lantaran wulughil kalbi, dijilat oleh anjing dan babi 7 marratin 7 kali, ihdahunna,
salah satu daripada yang 7 tadi adalah dengan biturab, dengan tanah. Dengan tanah. Baca rono, alah dapik dak cara ni. Ustaz nak tolong cara rono kan? Kau baca nah. Jadilah tanah 7 kali, asal satu yang 7 tu tanah. Cuci dulu jadi jauh. So, tanah. Sudah cuci 6 kali lagi. Sudah? Itu sucinya bejana kamu kalau dijilat oleh anjing. Jilat anjing. Bejana. Kemudian selanjutnya nak cepet ke juga tamai. Wa yughsalu min sa'iril najasat marratan ta'ti alaih. Dan dicuci juga bejana itu min sa'ir, daripada semua najis, 1 kali. 1 kali saja. Ta'ti alaih, yang najis itu datang kepada bejana. Najis itu menimpa, najis itu menyentuh bejana, kena bejana. Namanya ta'ti alaih. Tapi wasalasatu afdal, 3 kali lebih utama katanya sini. Bejana apa? Bejana kena najis, apapun yang namanya najis, kecuali dijilat oleh anjing dan babi, maka semua bejana yang kena najis itu datang ke bejana, atau kenalah bejana itu oleh najis, dicuci marrah 1 kali yang ta'ti alaih. Najis itu mengenai bejana. Wasalasatu afdal, tetapi dicuci 3 kali lebih utama, lebih rancak, lebih elok, lebih utama. Wa idza takhallalat al-khamratu, dan apabila takhallalat, berubah menjadi cuka, al-khamru, khamar itu berubah menjadi cuka, binafsiha, secara alamiah sendirinya. Ini kan khamar cuka itu diletakkan skenario kan bisa berubah menjadi cuka. Jadi takhallalatil khamratu, apabila takhallalat berubah menjadi cuka, al khamratu, khamar tua, binafsiha, dengan sendirinya, secara alami, tahurat, maka dia suci, karena unsur memabukkannya ndak ada olehnya, berubah menjadi cuka. Memang kau ini diharamkan, dia ada memabukkan di situ, khamar namanya. Kalau cuka namanya ndak khamar lagi, ndak memabukkan. Khamar itu bahasa akan menutup minuman yang memabuk, dikatakan khamar karena menutup akal sehat. Khamar menutup. Khimar penutup kepala bagi produksi. Khimar. Lewat nama sebo produksi. Khimar. Khamar minuman yang memabukkan. Kenapa namanya khamar? Karena menutup akal sehat. Batere-tere. Berkali-kali kita baca di media, dia menutup akal sehat, tidak normal bang. Ibunya dibayarnya, dan anaknya dibayarnya, pacarnya diperkeroyoknya, kan banyak kita baca media. Itu bahaya nama umul khabais. Indua angkang doso di kamar lah. Indua angkang doso di kamar.
Jadi idza takhallal berubah menjadi cuka al-khamrah. Khamar itu binafsiha dengan sendirinya tanpa diproses diolah, atau secara alami dengan nafsi sendirinya, alamiah kan, tahurat, sucilah dia. Kenapa? Karena ilat alasan najisnya kan dia memabukkan. Kalau lah berubah dan hilang unsur memabukkannya menjadi cukanya, lah tak najis lah boleh dimasukkan ke minuman. Sebab namanya kini di orang Goes kan ada teh tapai, ada teh cubada, ada teh tetunungguik, teh lantang, itu ada lo teh cuka. Cuka itu kan cukup, saya suka, ya tak? Taurat dia suci dah. Wa in khullalat. Tapi kalau si khamar tadi atau bahasa Arabnya tua ya, atau tua tadi itu berubah dia lantaran bitarhi syai', lantaran masuk atau bercampur dengan sesuatu ke dalamnya, lam tathur, dia tidak berubah menjadi suci. Tidak berubah menjadi suci. Sebab tidak berubah disukar kan, tetap ada najisnya situ. Masuk ke kamar, masuk ke tuak cakap tu, campurannya lain, dan najisnya tidak hilang tu dah. Tidak hilang najisnya dah. Atau dicampur yang lain, tetap ada unsur memabukkannya. Hilangnya unsur memabukkannya kalau nya berubah sendirinya, tanpa diproses, tanpa diolah. Jadi nanti apabila nanti dia berubah lantaran bitarhi, tarah, dimasukkan, dicampurkan sesuatu fiha ke dalam khamar tadi, lam tathur, tidak menyebabkan dia suci, tetap dalam kenajisannya. Nyo baru suci beko takhallal, berubah secara alami, berproses, memproses diri sendiri berubah. Itu mengenai khamar. Dan hukum khamar lah jadi itu haram, najis. Kemudian pasal ikut panjangnya kejiwa dia apa kok? Bulan melek. Tak perangah sebeko. Ulang baris kedua halaman 8 di ujung sekali. Ujung sekali baris kedua, wal hayawanu. Hewan itu kulluhu semuanya tahirun, suci, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang terlahir atau berasal minhuma, daripada kedua binatang itu, atau min ahadima, salah satu daripada kedua binatang tadi. Tidaklah ia beranak maksudnya tu. Saja yang berasal bersumber dari dua jenis binatang tadi kah? Apa saja yang berasal, yang keluar, yang bersumber atau terlahir daripada dua binatang tadi, maka itu adalah najis. Wal maitatu, dan bangkai, kulluha najisah, dan bangkai itu semuanya najis, illas samak, melainkan ikan, bangkai ikan, dan al-jarad, belalang, dan adami, manusia juga tidak najis walaupun dia sudah berubah menjadi mayat. Kalau najis pasti kita tidak boleh mandiannya, boleh ngecah.
Cuma kaedah cakap mantang-mantang tak najis bukan berarti boleh dimakan. Itulah itu kajinya kan. Wa yughsalul ina'u, dan dicucilah al-ina' bejana min wulughil kalbi, min dari lantaran sebab dijilat oleh ulug, jilatan anjing, dan khinzir, dijilat oleh babi. Sab'a marat, 7 marat kali. Yahda salah satu hunna daripada mereka yang 7 tadi, biturab dengan tanah. Boleh di awal, boleh tengah, boleh di akhir. Wa yughsalu, dan dicuci juga bejana itu daripada sa'irin najasah, daripada semua najis yang mengenai bejana, yang masuk ke bejana. Semua najis cuci juga, marratan, 1 kali saja minimal, dan 1 kali itu sudah memadai, mencukupi. Tak tialeh yang najis itu datang najis itu mengenai atasnya bejana. Wa thalathu afdal, tetapi dicuci 3 kali, salas lebih utama. Kah? So najis masuk pipis dalam. Sekali min selesai. Pokoknya tidak ada bau pipis. Bau kotak, tidak ada bau pipis. Bau kotak, bau kue, tidak ada warna pipis. Rasanya pun tidak amih. Ada, sekali selesai. Tapi 3 kali, katanya afdal. Kira-kira begitu. Wa idza takhallalatil khamratu, dan apabila berubah, takhallat, berubah mencuka. Apabila berubah, takhallat, berubah mencuka, al khamrah, tuak atau khamar itu, bi nafsiha, dengan sendirinya, secara alami, tanpa diproses, bi nafsiha, tahurat, maka dia menjadi suci. Kenapa menjadi suci? Karena khamarnya tidak ada lain. Yang memabukkan itu tidak ada situ lain. Memang kau diharamkan dan mengkau najis kan tidak ada unsur yang memabukkan. Ilahnya tidak ada lain. Ilahnya mangkonyo haram, alasan mangkonyo haram najis kan ada memabukkan. Tidak ada ilahnya. Istilahnya lianna illatan najasah al-iskar, karena ilat mangkonyo kecil najis adanya yang memabukkan. Dan sudah hilang unsur memabukkannya, jangan menjadi cuka. Nan kecil cuci, jimek kena air. Cik. Semua yang kena najis tu Ini memang kena najis alah, kena air semuanya sudah cuci. Pakai sabun tak pakai sabun. Yang penting kena air area yang najis. Kalau ikut nak kena najis, tak sama saji nak kena air dah. Area aku sih. 10 kali cuci, tapi area aku masih ada yang tinggal, itu tidak sekali cuci. Dan sekali cuci adalah takmimul ma', air itu kena semua. Kira-kira begitu. Yang kecil lagi, kecil mintin lagi. Takhallalatil khamratu binafsiyah tahurat, suci dia. Wa in takhallalat, jika dia berubah lantaran bitarhi syai', dicampurkan dia dengan sesuatu ke dalam khamar, lam tathur, khamar itu tidak berubah menjadi suci, tetap dia.
Karena ada proses. Ini tidak alami. Sesuatu yang tidak alami tidak wajar. Tidak wajar. Tapi kalau proses alami, lah berubah jadi cuka lantaran sekian hari. Najis, tidak hilang najis. Tapi diproses. Nah, dengan diproses itu dia tidak alami. Masih ada unsurnya yang dihilangkan, unsur memabukkannya. Kira begitu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.